Oke, topik kedua dari kombinatorik adalah tentang permutasi ya. Jadi permutasi itu pengertiannya adalah menyusun ya, menyusun sesuai urutan. Jadi ada urutannya. Artinya setiap slot itu, setiap tempat itu dihitung. Jadi misalnya ABC sama BCA itu beda, meskipun isinya sama-sama si A, si B, si C. Itu permutasi ya. Jadi menyusun. Rumus dari permutasi cara ngitungnya adalah NPR itu adalah N faktorial dibagi N min R faktorial. Ya, faktorial itu sendiri adalah perkalian ya sampai angka 1. Jadi misalnya kalau kita punya 5P3 itu sebenarnya adalah 5 faktorial per 5 kurang 3 faktorial. Berarti 5 faktorial per 2 faktorial. 5 faktorial itu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sementara 2 faktorial itu 2 kali 1. Jadi 5P3 itu adalah 5 kali 4 kali 3, yaitu 60. Gitu. Ini secara teknis perhitungannya ya. Nah, cara pakainya di soal misalnya begini. Ada 3 orang siswa dan 3 orang siswi duduk selang-seling pada sederetan kursi. Jadi misalnya 3 orang siswa ini ABC, 3 orang siswi XYZ gitu ya. Duduknya selang-seling pada deretan kursi ya. Ini nggak usah selang-seling dulu deh, kita yang normal biasa dulu aja. Kita buatnya duduk pada sederetan kursi. Nah, berapakah banyak cara mereka duduk? Jadi ini ada 6 orang ingin duduk pada 6 kursi gitu ya. 6 orang 6 kursi. Berarti orangnya ada 6, slot kursinya juga ada 6. Nah, kalau yang kayak gini, kita mau bikin permutasinya, banyak susunannya, itu tinggal 6P6. Ya, jadi yang N ini biasanya kemungkinannya ada berapa orang atau ada berapa angka gitu ya. R ini adalah slotnya, posisinya, wadahnya, tempatnya yang mesti ditempatin gitu. Ya, 6P6 berarti 6 faktorial per 0 faktorial. 0 faktorial itu 1 ya, jadi ini hasilnya 6 faktorial. Itu yang A. Oke. Jika yang B, jika kursi nomor 1 selalu diduduki seorang siswa, ada berapa banyak cara mereka duduk? Jadi dari 6 ini udah pasti si A nih, kursi nomor 1. Jadi tinggal sisanya berarti ada 5 orang yang ingin duduk di 5 kursi gitu ya. Berarti 5P6, 5P5. 5 faktorial gitu. Ini kalau tidak ada kata selang-seling ya. Tanpa selang-seling. Nah, sekarang kalau kita coba kalau dia selang-seling. Saya ganti soalnya jadi selang-seling. Harus selang-seling. Nah, kalau selang-seling berarti cowok cewek gitu ya. Yang A ini ada 3 tempat, ada 6 tempat. Ini untuk cowok, cewek, cewek. Misalnya gitu ya. Jadi kemungkinannya yang cowok ada tiga cowok ingin menempati tiga tempat cowok. 1, 2, 3. Jadi 3B3. Yang cewek juga menempati 3 tempat cewek. 3B3 juga gitu ya. Tapi jangan lupa ini juga bisa tukeran. Cowoknya yang di sini, ceweknya yang di sini. Nah, tuker itu tinggal kita kali 2. Tukar posisi. Nah, ini jadi hasilnya 3 faktorial kali 2 gitu. Oke, kalau selang-seling. Nah, yang B, kalau kursi nomor 1 diduduki oleh seorang siswa. Jadi ini kursinya ada 6. Kursi nomor 1 selalu seorang siswa. Ya. Itu artinya, jadi di sini harusnya cowok doang yang boleh di sini di slot nomor 1. Berarti kita nggak usah tuker, nggak ada tukeran. Polanya udah pasti yang seperti ini polanya. Jadi 3B3 kali 3B3 aja. 3 faktorial kali 3 faktorial gitu.
Oke, ini contoh gampangnya ya. Contoh lagi misalnya ada soal seperti ini. Suatu kesebelasan itu tim bola main 8 kali. Berapa banyak cara 4 menang, 4 win, 4 kalah, 4 lose, dan 1 kali seri, 1 draw. Ya. Nah, ini namanya permutasi. Kalau ini kan ada 4 kali win ya, 4 kali lose dan 4 kali draw. Ini namanya permutasi unsur kembar. Nah, saya kenalin dulu. Permutasi kembar. Ini kan winnya ada 4 nih kembar. Loss-nya juga ada 4 kembar, saat draw-nya ada 1 kembar juga. Ya, permutasi kembar rumusnya adalah n faktorial per banyak kembarnya. P faktorial, Q faktorial, ini kembarnya ada berapa? Jadi kalau contohnya seperti ini, berarti ini kan total ada 8 pertandingan. Berarti 8 faktorial dulu. Bawahnya ada 4 faktorial, kembar 4, si win-nya. Lose-nya ada 4, draw-nya ada 1. 1 berarti nggak kembar ya, berarti 1-nya nggak usah. Nah, jadi ini jawabannya 8 faktorial per 4 faktorial, 4 faktorial. Permutasi untuk unsur kembar. Oke. Contoh lain lagi. Ini. Ada 9 dalam berapa cara 9 buku berbeda disusun pada sebuah rak. 9 sukunya berbeda, berarti bukan yang kembar ya, yang biasa ya. Disusun pada sebuah rak sehingga 9 buku tertentu selalu barengan, 3 buku tertentu tidak bersama-sama. Yang A dulu. Ada 9 buku berbeda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Ilustrasinya ya. 3 buku selalu bersama. Jadi ibaratnya 3 buku ini selalu dikaretin. Satu kesatuan nih. Nah, terus yang lain berdiri sendiri-sendiri. Ini sendiri-sendiri yang lain. Tapi 3 buku itu dikaretin. Nah, berarti ketika ini mau kita susun, yang mau kita susun ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi wadahnya juga ada 7 gitu. Jadi ini kita shuffle antara mereka sendiri gitu ya. Nah, itu namanya berarti 7P7. Nah, tapi di dalamnya 3 buku yang di dalam ini juga bisa kita shuffle, kita bisa susun juga, tuker-tukeran. Berarti kita kali 3P3. Jadi 7 faktorial kali 3 faktorial gitu. Oke. Nah, yang B, 3 buku tertentu tidak pernah bersama-sama. Itu artinya 3 buah buku tertentunya tadi, kita kan tadi yang A ketemunya ketika mereka barengan. Kalau 3 buku tidak pernah bareng, itu artinya semua kemungkinan dikurangin ketiganya bersama gitu. Semua kemungkinan berarti 9 buku di shuffle bebas. Itu artinya 9P9 gitu ya, dikurangin ini 7P7 kali 3P3 gitu. Oke, contoh lain. Nah, kalau tadi bukunya 9 berbeda, ini 9 ada buku yang ada kategorinya. 6 buku biologi berbeda, 5 kimia, 2 fisika. Disusun sehingga yang A dulu ya, semua biologi barengan, kimia barengan, fisika barengan. Jadi ibaratnya kayak dikaretin ya. 6 biologi dikaretin, 5 kimia dikaretin, 2 fisika juga dikaretin. Nah, 2 ini masing-masing dikaretin. Terus kita shuffle. Nah, ketika kita mau shuffle ini, berarti pertama mereka bertiga ini dulu di shuffle posisinya 3P3. Lalu di dalamnya ini di shuffle sendiri masing-masing. 6P6, 5P5, 2P2. Gitu. Oke. Terus yang B, kalau hanya buku kimia saja yang barengan, kimianya doang dikaretin nih. Gitu. Berarti ini ada 5 buku kimia, ini ada 6 biologi terpisah, 2 fisika terpisah. Nah, ini berarti sekarang yang kita shuffle ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9P9 dulu. Nah, terus di dalam kimianya ada 5. Itu kita shuffle juga kali 5P5. Gitu.
Ya, jadi permutasi itu dipakai untuk men-shuffle ya. Urutannya diacak-acak gitu. Kita shuffle. Oke. Kita acak. Lanjut. Ini permutasi unsur kembar seperti yang tadi, n faktorial per p faktorial kali q faktorial. Unsur kembarnya ada berapa? Oke, kita lihat yang A dulu. Dari kata 11 tentukan jumlah permutasi yang berbeda. Kita acak kata 11 ini. Nah, itu kan ada 3E ya. 1L, V sama N. Artinya ada 3 huruf E yang kembar. Berarti itu kan ada 6 faktorial karena ada 6 huruf, tapi 3 yang kembar. 6 faktorial per 3 faktorial untuk yang A. Kemudian untuk yang B diakhiri E dan diawali E. Di tengah-tengahnya ini bisa L, bisa V, bisa N, bisa E yang di tengah ini. Ini udah mati nih, E kiri sama E kanan nggak bisa di shuffle. Kita cuma shuffle yang tengah. Artinya ini ada 4 huruf yang berbeda mau masuk ke 4 tempat yang berbeda. Berarti 4P4 atau 4 faktorial gitu. Kemudian yang C, 3 huruf E selalu berdampingan. Jadi E-nya diikat. Sisanya ada L, V, N. Ini berarti 4 mereka ada 4 bagian ya. 4 bagian ini kita shuffle. 4P4. Udah. Ini dalamnya 3 nih kembar, jadi nggak usah di shuffle. Karena kembar E. Jadi cukup 4P4 aja. 4 faktorial. Nah, yang D diawali E, diakhiri N. Ini udah mati nih. 4 di tengah, berarti kemungkinannya L, V, E sama E gitu ya. Yang di tengahnya ini. Berarti ini 4P4. Tapi ada kembarnya. Jadi 4 faktorial. Tapi ada 2 huruf yang kembar. 4 faktorial kali 2 faktorial. Gitu. Permutasi unsur kembar. Oke, kita lanjut. Berikutnya permutasi melingkar. Nah, kalau permutasi melingkar rumusnya cukup simpel, n-1 faktorial. Kita min 1 supaya jadi kayak gini ya. Misalnya ini ada 6 orang mau melingkar. Satu itu dimatiin sebagai pusatnya, pusat putaran. Kepalanya ibaratnya. Jadi n-1. Yang kita shuffle cuma yang ini. Gitu. Ya, contoh. Ada 8 orang duduk mengelilingi meja. Apabila 2 orang istimewa selalu barengan, berapa banyak caranya? Jadi ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi 2 orang ini selalu barengan, diikat. Nah, tadi rumusnya kita matiin 1 kalau permutasi melingkar. Ini kita matiin. Berarti yang di shuffle ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 faktorial. 6 itu dari 7-1 ya. Dikali lagi sama yang ini. Kebetulan ada yang diikat nih, A sama B misalnya, bisa ditukar kali 2 faktorial gitu. Aslinya tadi 7-1 faktorial kali 2 faktorial. 7-1 dari konsep yang melingkar tadi. Oke, satu lagi. 3 laki-laki, 2 wanita duduk mengelilingi meja. Berapa banyak mereka duduk jika 2 orang wanita tertentu tidak boleh duduk berdampingan? 2 tertentu tidak boleh duduk berdampingan. Berarti ini konsepnya kita balik aja. Jadi yang A ini semua kemungkinan, tapi dikurangin 2 wanita berdampingan. Gitu. Ini kan total ada 6. Berarti semua kemungkinan itu tinggal 6 kurang 1 faktorial. Ya, karena ada yang dimatiin 1 sebagai kepala ya. Dikurangin 2 wanita berdampingan. Nah, misalnya ada 6 nih. 2 wanita ini udah berdampingan. Ya kan? Diikat. Berarti 1 dimatiin, sisanya tinggal 1, 2, 3, 4, 5. 5 faktorial kali 2 faktorial dari tengahnya. Dari mereka sendiri yang diikat itu. Kita shuffle. Jadi jawabannya 5 faktorial kurang 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ini kelebihan 1. Jadi 1, 2, 3, 4 faktorial kali 2 faktorial ya, 4 faktorial kali 2 faktorial. Udah, 5 faktorial kurang 4 faktorial 2 faktorial. Oke, yang B
setiap wanita duduk di antara dua orang laki-laki. Jadi ini berarti selang-seling ya. Ini cowok, cewek, cowok, cewek, cowok, cewek. Selang-seling. Nah, berarti ini kita matiin satu seperti biasa. Terus yang cowok sama yang cowok, yang cewek sama yang cewek tukernya. Jadi 3 faktorial kali 2 faktorial gitu. Gak bisa tukar cowok sama cewek, gak bisa tukeran posisi. Jadi cowok sama cowok, cewek sama cewek gitu. Oke. Nah, ini permutasi. Jadi ada permutasi yang biasa, permutasi unsur kembar, sama permutasi melingkar. Kurang lebih ada 3 hal itu di topik permutasi. Oke, semoga bermanfaat.